Kisah diawali dengan menunjukkan seorang pimpinan Triple A yang bernama Michael Brace. Ini orangnya. Michael ditugaskan untuk mengawal seorang klien dari Jepang yang bernama Kurosawa, atau kita sebut Mbah Kung. Mbah Kung memuji kinerja Michael karena melakukan tugas dengan rapih dan bersih layaknya seorang bodyguard pada umumnya. Namun pada saat harapan Michael berjalan dengan lancar, tiba-tiba Mbah Kung tertembak oleh seorang sniper yang entah dari mana asalnya yang membuat Mbah Kung tewas pada saat itu juga. Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya, dan inilah The Hitman's Bodyguard. Cerita berlanjut setelah 2 tahun kematian Mbah Kung, yang dimana Michael ditugaskan untuk mengawal seorang klien yang bernama Bapak Seaford. Seaford ini sangat ketakutan sehingga mengkonsumsi terlalu banyak obat-obatan terlarang yang mengakibatkan gerak-geriknya menjadi salting atau salah tingkah. Scene berpindah ke Belarusia yang merupakan perpecahan Uni Soviet, lalu menunjukkan seorang bapak presiden yang bernama Dukovic beserta anak buahnya yang sedang menginterogasi seorang profesor di dalam suatu ruangan kamp penahanan yang dimana profesor dinyatakan telah mengkhianati negara. Presiden mendatangkan istri dan anaknya ke tempat tersebut lalu menembaknya hingga mati di depan sang profesor. Tak terima dengan perlakuan yang didapatkannya, sang profesor melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh presiden di persidangan internasional. Akan tetapi, Yang Mulia membutuhkan banyak sekali bukti bahwa ia benar-benar bersalah. Setelah persidangan tersebut, pasukan Interpol memutuskan untuk pergi ke Manchester agar mendapatkan bukti dari seorang pembunuh bayaran yang bernama Kincaid. Di pertemuan itu, Kincaid akan bersaksi di hadapan jaksa untuk membongkar semua kejahatan presiden dengan imbalan akan membebaskan istri sang pembunuh bayaran yang bernama Sonia. Pada saat pengacara Kincaid meminta lebih, sang pembunuh bayaran tersebut tanpa banyak basa-basi dan langsung menerima tawaran tersebut demi sang istri agar dibebaskan dari penjara. Sonia goes free. Under no Scene berpindah pada saat di perjalanan yang dimana Kincaid diberi sel khusus supaya ia tidak kabur. Akan tetapi, mereka mendapatkan serangan tiba-tiba dari para teroris. Para teroris ini menginginkan Kincaid meninggoy agar tidak dapat bersaksi di depan jaksa. Pada saat pasukan Interpol habis dan hanya menyisahkan seorang agen yang bernama Amalia, ini orangnya. Amelia membawa Kincaid ke dalam rumah yang aman untuk menjauhi serangan dari teroris. Karena dirasa tidak ada harapan lagi, Amelia menelpon mantannya agar dapat pertolongan. Dengan iming-iming jabatan sebagai bodyguard Triple A kembali. Pada saat Michael telah tiba di rumah yang sudah diberikan alamatnya oleh Amelia dan akan melihat pembunuh bayaran tersebut, yang ternyata Kincaid dan Michael sudah saling mengenal sejak dulu dan mereka adalah musuh bebuyutan. Berlokasi di Den Haag, Belanda, yang dimana presiden sedang asik-asiknya melihat keindahan kota Belanda, tiba-tiba presiden didatangi oleh seorang yang kita kira baik karena telah merencanakan perjalanan Kincaid di awal. You've come here to lodge a complaint. Loh, ternyata dia adalah orang suruhan presiden yang ditugaskan untuk membocorkan kemana arah Kincaid di bawah perjalanan. Sang bapak mendatangi presiden dengan tujuan meminta bayaran karena dirasa tugasnya telah usai, tapi apa yang didapatkannya bukannya uang, melainkan coblosan dari bapak presiden yang mengarah ke telapak tangannya.
Scene kembali ke Michael dan Kincaid yang dimana tempat mereka berlindung telah diketahui dan dikepung oleh Interpol dan juga teroris yang mengakibatkan rumah aman tersebut sudah berganti nama menjadi rumah tidak aman. Terjadi baku tembak di dalam rumah itu yang mengakibatkan Interpol sesegera mungkin menggeledah rumah tersebut. Pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos melalui lompatan dari atap gedung. Singkat cerita, mereka telah tiba di sebuah motel untuk mengganti mobilnya yang telah dilacak oleh Interpol dan melanjutkan perjalanan ke Den Haag, Belanda. Pada saat di tengah-tengah perjalanan, Kincaid meminta Michael menepi untuk buang air kecil sejenak. Tiba-tiba, mereka diberi surprise berupa tembakan yang mengarah ke mobilnya. Lagi-lagi nasib baik yang dialami mereka berdua. 3 teroris yang menembaki mereka mati dengan 3 peluru dari Kincaid tepat mengenai kepala mereka. Namun sayangnya, mobil yang mereka kendarai telah hancur karena tembakan dari para teroris tadi. Hingga pada akhirnya, mereka menumpang mobil yang isinya adalah biarawati yang hendak bepergian. Singkat cerita, mereka telah tiba di pelabuhan dan merubah arah perjalanan yang dimana mampir terlebih dahulu di Amsterdam untuk membeli secangkir kopi di sana. Sesampainya di rumah aman si Michael langsung menelpon Amelia bahwa Michael telah memaafkan Amelia. Bukannya kabar baik yang didapatkan, melainkan omelan yang membuat Michael bingung sendiri. Secara diam-diam, Kincaid berusaha kabur dari Michael untuk memenuhi keinginan sang istri dengan memberikan seperangkat bunga tulip. Michael pun mengintainya dari kejauhan sembari menghalang para teroris yang berusaha menculik Kincaid dari belakang. Setelahnya Kincaid menaruh bunga tersebut, Kincaid bertemu dengan Michael dan ternyata Kincaid mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Michael di belakangnya. Seperti orang disergap di semak-semak, yang dibuat pingsan di taman, dan melumpuhkan orang yang tidak membayar hutang. Pada saat mereka berdua sedang bertukar cerita, ternyata orang yang telah menembak Bahkung di awal film tadi adalah Kincaid, yang dimana Kincaid melakukan tembakan dari jarak 300 meter dengan 1 peluru saja, dan tembakan tersebut merupakan tembakan tercantik dan terhoki yang pernah Kincaid lakukan. Hal ini tentu saja membuat Michael yang baru pertama kali mengetahui hal tersebut menjadi marah dan tidak mau menjadi bodyguard-nya lagi. Seketika Michael cerita ke Nadia Omara, "Loh, maksud saya Michael cerita ke pedagang kaki lima yang di sisi lain Kincaid sedang diburu habis-habisan oleh teroris yang masih ada di jalanan." Dan disinilah terjadi baku tembak di jalanan yang tak terelakkan. Nasib buruk yang dialami oleh Michael karena ia telah tertangkap oleh teroris dan dibawa ke suatu gudang untuk diinterogasi dengan menggunakan cara yang tidak manusiawi. Pada saat teroris melakukan penganiayaan terhadap Michael, muncullah Kincaid dari belakang yang datang secara tak diundang dan menghabisi para teroris yang ada di sana. Pada akhirnya mereka kabur menggunakan mobil yang berada di trotoar untuk mendatangi persidangan. Pada saat di perjalanan, Michael dan Kincaid kembali dikejar oleh para teroris dan sempat-sempatnya Michael menghubungi Amelia untuk mengatakan permohonan maaf yang kedua kalinya. Namun pada saat Michael hendak mengungkapkan rasa cinta terhadap Amelia, mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah pembatas jalan yang membuat Michael terpental keluar. Setelah itu, mereka kejar-kejaran dan baku tembak tak terelakkan kembali.
Di sisi lain, di tempat persidangan, para masyarakat yang ada di luar dan di dalam persidangan dibuat panik sebab waktu persidangan tersisa sedikit, yang dimana jika waktu sudah melebihi batas, maka presiden akan dibebaskan dengan alasan tidak ada bukti yang kuat terhadapnya. Pada saat waktu tersisa sedikit lagi, sekitar kurang dari 5 detik saja, untungnya mereka dapat masuk di tempat persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan seksama. Presents Darius Kincaid. His men to slaughter a village outside Polansk. He wanted me to take out a political rival exiled in... Pada saat Kincaid membuka semua kejahatan yang telah dilakukan oleh presiden, tiba-tiba ya, terjadilah peledakan bom yang sangat dahsyat yang mengakibatkan tempat persidangan menjadi seperti karnaval. Nasib malang bagi presiden sewaktu ia mencoba untuk melarikan diri. Kincaid yang mengikutinya dari belakang pun berhasil menghalangnya, sehingga presiden mati karena tendangan Shaolin dari Kincaid. Ciao! Di akhir cerita, pada saat berita sedang menayangkan tentang larinya seorang pembunuh bayaran yang bernama Kincaid dari penjara kerajaan dan dianggap berbahaya, padahal Kincaid sedang mendatangi sang mendiang istri di bar tempat pertama kali mereka bertemu untuk merayakan hari jadi mereka. Film ini sangat lucu sebenarnya dan banyak sekali adegan menegangkan yang tidak bisa saya masukkan ke dalam video ini karena takut dolar kuning. Sekian dari saya, Abbas, kopi terenak.